Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendry Noviani. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyelesaikan sebuah studi kasus ya. Jadi di sini ada suatu soal ya, terdapat IRD untuk menangani pengadaan barang pada suatu organisasi. Dari soal ini kita diminta untuk membuat tabel menggunakan CMD. Kemudian nanti kita akan membuat skema relasinya. Dan yang terakhir kita akan buat diagram relasinya ya. Oke, langsung saja masuk ke langkah yang pertama. Pertama, teman-teman harus buka XAMPP-nya dulu ya, SAM. Kemudian kita search Apache sama MySQL-nya. Karena nanti kita akan membuat database lewat CMD ya. Kemudian kita masuk ke CMD-nya. Nah, teman-teman harus pastiin dulu tuh SAM-nya itu tersimpan di C atau D. Kalau saya kebetulan di C ya. Jadi masukkan perintah ini cd slash, kemudian cd c sam mysql bin, kemudian mysql min u root. Nah, jika tampilan seperti ini artinya teman-teman sudah berhasil masuk ke SAM ya. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah database. Database yang akan kita buat yaitu pengadaan barang ya, atau procurement goods. Kita akan buat terlebih dahulu menggunakan perintah create database. Good. Kemudian kita coba cek dulu ya, apakah database yang tadi kita buat sudah tersimpan atau belum. Nih, sudah muncul di sini, artinya database yang tadi teman-teman buat sudah berhasil ya. Kemudian kita masuk ke database ini, use database change, artinya sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah tabel ya. Jadi dari soal IRD ini saya sudah menganalisa ya, atau menyimpulkan dari soal ini terdapat 13 tabel ya. Nah, nanti akan kita buat satu persatu di sini. Nah, tabel yang pertama yang akan kita buat yaitu tabel supplier. Create tabel supplier. Dan enter, buka kurung, supplier ID, kemudian pakai int 50. Ini sebagai primary key-nya ya. Kemudian supplier name. Kemudian atributnya address, alamat.
menggunakan varchar. Kemudian company name. Dan yang terakhir kontak. Dan tutup kurung, titik koma. Nah, kalau seperti ini artinya teman-teman sudah berhasil membuat tabelnya ya. Untuk melihatnya, kita memasukkan perintah desk, kemudian nama tabel yang tadi kita buat ya. Tadi kita buat tabel supplier. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel PO atau purchase order. Ke tabel purchase order. Dan isinya PO ID, YT, primary key. Dan shipping terms. Varchar 50. Kemudian PO date, the delivery date, not null. Kemudian PO status, payment terms. Varchar 50. Null. Yang terakhir supplier ID, NT 50. Nol. Kemudian tutup kurung dan titik koma. Kayaknya sama kayak perintah tadi ya. Dash.
Kemudian tabel yang ketiga itu tabel PO detail ya, purchase order detail. Kita akan buat create table purchase order detail. Atributnya atau kolom-kolomnya PO.id, int 50 sebagai primary key. Kemudian price char 50. Kemudian amount varchar 0. Kemudian PO status varchar kemudian PO ID int 50 not null. Kemudian gr.id int 50 ya, not null ya. Kemudian titik koma, enter. Nah, kemudian tabel yang ketiga yaitu tabel requirement. Kita buat create tabel requirements. Ini ada 2 kolom doang ya, yaitu requirement ID int 50 mereka. Kemudian date tutup kurung titik koma. Nah, kemudian tabel berikutnya requirement detail ya, create table requirements detail. Isinya itu rec.id sebagai primary key, kemudian rig status varchar
kemudian mount, kemudian goods ID, INT 50 ya, good ID not null, kemudian podet PO detail ID INT not null, direct ID not null. Ini koma. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat tabel yang ke-6 ya, yaitu tabel goods. Create table good. Atributnya yaitu goods ID, INT 50 sebagai primary key. Kemudian current stock, varchar 50 name description, varchar 50 0. Kemudian yang terakhir price. Not null. Tutup kurung dan titik koma. Nah, berhasil ya. Kemudian tabel yang ketujuh itu tabel counting transaction ya. Kita buat tabel counting create table account transaction. Transaction ID ini sebagai primary key ya. Primary key. Kemudian transaction date dan account ID. Itu kurung titik koma. Nah, yang ke-8 yaitu kita buat tabel count.
create table count. Isinya count ID, sebagai primary key, kemudian name, transaction ID. Kurung titik koma. Nah, tabel yang ke-9 yaitu kita buat tabel payments, pembayaran. Create table payments. Isinya itu total, sama transaction ID ya. Kemudian tabel yang ke-10 kita buat invoice verification. Create table invoice verification. Isinya itu invoice verification status, kemudian invoice verification amount. Description, kemudian transaction ID. Kurung. Kemudian yang ke-11 kita buat tabel Goodrest type ya. Kita buat create table good. BR status
storage ID, null, dan transaction ID. Ada yang salah ya. Syntax check manual data. Iya, notnya ini salah ya, sorry. Kita ulang ya. Create table code receive, kemudian your status primary key, storage ID int 50 not null. Nah, ini di sini letak salahnya nih. Int 50. Kemudian yang ke-12 kita akan buat table code receive detail ya. Create table code receive detail. Kemudian gr.id int 50 primary key. Mon factor 50. Kemudian gear status varchar. Bn status not null. Nah, kemudian yang terakhir, tabel yang terakhir kita buat tabel storage location ya, atau lokasi penyimpanan. Kita buat create table storage location. Storage location. Dan atributnya storage ID, storage ID int 50 key. Kemudian PIC dan location varchar 50 null.
dan kontak. Nah, sini kita sudah membuat 13 tabel ya. Kalau kita ingin menampilkan tabel apa saja yang tadi kita buat, kita masukkan perintah show tables. Nah, dari sini muncul nih nama-nama tabel yang tadi kita buat ya. Coba kita cek satu persatu ya. Yes. Account. Desk account. Nah, ini tadi kita buat. Dan account transaction. Good receipt. Dan good receipt detail. Terus tadi goods invoice verification payment. Ada S-nya ya. Dengan invoice verification. Verification. Kemudian payment. Setelah payment tadi purchase order detail, requirement, purchase orders, dan purchase order detail, dan requirement, detail, jadi setelah requirement detail, storage location sama suppliers ya. Storage location. Sama supplier. Nah,
Ini adalah tabel-tabelnya yang tadi kita buat. Kemudian untuk skema relasinya ya. Ini saya membuat skema relasinya mungkin seperti ini ya. Supplier ID, supplier name, address, company name, kontak. Ini nyampe bawah ini. Ini merupakan skema relasi yang dari soal IRD tadi ya. Kemudian dari sini kita akan buat sebuah diagram relasinya ya di MySQL Workbench. Kita langsung masuk saja ke MySQL Workbench-nya. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat tabel-tabelnya ya, tadi yang 13. Kita langsung saja ke bikin relasinya ya, diagram relasi. Kita klik sini 2 kali. Kemudian dari sini kita tampilkan tabel-tabel yang tadi kita buat. Gunakan drag drop ya. Kemudian good, verification, payment, purchase order detail, purchase order, requirement detail, search location, supplier. Kita akan coba bikin relasinya ya. Jadi yang pertama dari purchase order ke supplier, purchase order detail, purchase order ini ya, ke supplier. Supplier. Nah ini. Kemudian dari purchase order detail ke purchase order. Kemudian purchase order detail ke good receipt detail. Good receipt detail. Nah ini.
Kemudian dari sini kita buat lagi requirement detail ke purchase order detail. Requirement detail ini ke purchase order detail. Nah, kemudian requirement detail ke requirement. Requirement detail ke requirement, kemudian requirement detail ke goods. Ya masih di atas. Buat requirement detail ke goods. Sini ya berarti. Kemudian counting transaction ke counting transactions. Taruh di atas saja. Counting transaction ke account. Ya ini. Ini counting transaction ke payment. Kemudian dari sini counting transaction ke invoice verification. Seperti ini. Invoice verification.
seperti ini ya. Kemudian counting transaction ke good receipts. Ini ya. Dan good receipt ke invoice verification. Invoice verification. Search location. Ini di sini. Invoice verification ke payment. Invoice verification ke payment. Kemudian good receipt detail ke good receipt. Nah, mungkin seperti ini ya, diagram relasi dari soal tadi, soal ini ya. Jadi diagram relasinya jadinya seperti ini. Mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.